Bab 1571. Siapapun yang memiliki mata bisa menilai pelatihan Levi sendiri. Memang, Sire tidak melebih-lebihkan, karena memang tidak ada bedanya dengan permainan anak-anak. Latihannya sangat mendasar sehingga tidak bisa lebih sederhana. Lebih buruk lagi, mereka harus berlatih dengan seorang anak. Rencana pelatihan termasuk membawa air, hiking, dan berlatih tai chi. Maaf untuk mengatakan, tetapi mereka tidak ada di sana untuk berolahraga untuk tujuan kebugaran. Sebaliknya, tujuan naga tersembunyi adalah untuk mengolah Raja Mahkota. Jadi, itu bukan lelucon. Filipe dan yang lainnya sering menyatakan keberatan mereka terhadap Levi menjadi instruktur, tetapi Darian memveto protes mereka. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar di luar kendali. Karena para murid sendiri yang melakukan protes, masalahnya menjadi semakin besar. Bahkan permintaan maaf tidak ada gunanya sekarang. Kita semua menuntut agar Levi Garrison diberhentikan sebagai instruktur. Kalau tidak, kita semua akan berhenti. Semua 100 murid berdiri teguh dalam keinginan agar Levi dipecat. Bahkan Filipe dan Luther menuntut pemecatan Levi. Karena kasih sayang di masa lalu, orang-orang naga ingin agar Levi tetap tinggal untuk menjaga martabatnya. Namun, jelas bahwa pelatihannya benar-benar kacau balau. Lagi pula, praktik dasar seperti itu tidak akan berdampak apa-apa. Karena itu, dia sama sekali tidak berguna bagi naga tersembunyi. Yah, mungkin sebaiknya kau mengundurkan diri saja. Itu akan menjadi yang terbaik untuk kedua belah pihak, gumam Darian dengan bijaksana. Itu benar sekali. Anda sebaiknya pergi saja, karena Anda hanya menahan keajaiban ini di sini. Jika bukan karena campur tanganmu, kemajuan mereka mungkin tidak hanya 3 kali lipat, tapi bahkan 5 kali lipat. Filipe menyatakan dengan dingin. Mendengar itu, semua murid tenggelam dalam perenungan. Mungkinkah kemajuan kita terhambat dengan mengikuti pelatihannya? Tanpa dia, kita mungkin telah benar-benar meningkat 5 kali lipat sekarang. Levi harus pergi. Kalau tidak, kita akan pergi. Suara-suara marah terdengar satu demi satu, sikap semua orang tak henti-hentinya. Darian dan Colin memandang Levi dengan emosi yang bertentangan. Sehat. Sambil tersenyum, Levi menjawab, baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi, tapi aku harap kamu tidak menyesalinya. Kami akan senang melihat Anda pergi, jadi mengapa kami harus menyesalinya? Mendengar ucapannya yang kurang ajar, Sire tertawa terbahak-bahak. Karena begitu aku tidak lagi melatih kalian semua, kalian tidak akan bisa berkembang lagi. Akan sulit bagimu untuk meningkatkan sedikit pun, apalagi 3 kali lipat. Levi menyatakan dengan terkekeh. Rencana pelatihan Filipe memang bagus, tetapi potensi mereka telah dikembangkan hingga batasnya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengembangkannya lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain dengan merancang rencana khusus untuk masing-masing. Karena itu, rencana pelatihan Filipe tidak akan banyak membantu mereka berkembang. Mereka akan beruntung untuk mempertahankan kemajuan saat ini, apalagi untuk meningkatkan 5 atau 7 kali lipat. Itu hanya angan-angan. Haha, lelucon apa? Tanpa campur tangan Anda, kami pasti akan meningkatkan 5 kali lipat. Bahkan 7 atau 10 kali lipat tidak sepenuhnya mustahil. Tunggu dan lihat saja. Sire dan yang lainnya menggonggong. Oke, tentu. Aku akan menunggu. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia dengan tulus ingin mengajari mereka, tetapi mereka menolak dan bahkan mengusirnya. Oh well, mereka hanya menolak kesempatan itu sendiri, jadi mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Ayo, Evie, ayo pergi. Pada akhirnya, Levi meninggalkan basis pelatihan naga tersembunyi. Setelah kepergiannya, sorak-sorai bergema di pangkalan pelatihan seolah-olah mereka telah mengusir wabah. Kami benar-benar akan melambung mulai sekarang. Sire dan yang lainnya sangat gembira. Ya, saya percaya bahwa Anda semua pasti akan mencapai puncak di bawah bimbingan kami. Filipe sangat percaya diri, karena dia merasa bahwa peningkatan yang ditunjukkan oleh kumpulan murid di tahap pertama adalah berkat dia dan instruktur lainnya tanpa ada hubungannya dengan Levi. Dengar-dengar, mari kita semua menantikan 1 bulan berikutnya. Bab 1572 dalam waktu 1 bulan, kami akan meningkat lebih dari 5 kali lipat dan membuat Levi Garrison memakan kata-katanya. Antisipasi tergantung berat di pangkalan pelatihan. Sebaliknya, hal itu tidak banyak berpengaruh pada Levi.
Dia hanya melatih mereka secara kebetulan saat melatih Forlevia. Setelah kembali ke Northampton, dia pergi mengunjungi Floyd dan yang lainnya. Semua 100 dari mereka berlatih mati-matian, tidak tidur dan makan. Menyimpan dendam yang membara di dalam diri mereka, mereka berusaha memperbaiki diri dengan motivasi kuat mereka. Kami berhutang budi padamu. Kamu adalah penyelamat kami mulai sekarang, dan kami akan melalui neraka untukmu. Floyd dan yang lainnya berlutut di depan Levi. Aku juga senang kalian semua telah pulih dan menjadi lebih kuat. Levi tersenyum pada mereka. Kemudian, dia tersenyum berkata kepada beberapa orang yang diatur Lance untuk melindunginya, mengapa kalian tidak bergabung dengan mereka? Lagi pula kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Petik 2. Setelah mendapat izinnya, beberapa dari mereka dengan gembira mengikuti pelatihan. Faktanya, mereka semua menantikan hari ketika 100 orang cacat bersinar. Sementara itu, Dragonites dan Lance telah menyelidiki masalah ini. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak iblis utara. Lebih menakutkan adalah fakta bahwa evaluasi medan perang menunjukkan bahwa 3 prajurit lain yang lebih kuat dari iblis utara telah bertempur di sana. Setelah kesimpulan itu ditarik, semua orang berkeringat dingin. Bagaimanapun, iblis utara sendiri telah menciptakan kehebohan sehingga Erudia saat ini dalam kekacauan. Jadi, sungguh menakutkan untuk tiba-tiba memiliki 3 prajurit lain yang lebih kuat dari iblis utara dalam konser. Selain itu, berbagai daerah juga telah melaporkan keberadaan beberapa orang misterius yang datang dan pergi tanpa jejak. Mereka muncul dan menghilang seperti penampakan, membuat mereka praktis tidak terlihat. Karena itu, tingkat bahayanya sangat tinggi. Selain itu, pergerakan berbagai negara di luar negeri sangat mencurigakan. Rahasia tampaknya berlimpah di samping bertonton sosok misterius dan benda-benda yang telah terwujud. Misalnya, ada ledakan tiba-tiba dari sebuah pulau tak dikenal di Raisonia, dan pulau itu tenggelam ke dasar laut. Di tengah kobaran api, seseorang melihat seorang pendekar pedang berjalan di laut. Dan di Stellar City di Kirea, monster api tiba-tiba muncul dan menyebabkan banyak orang luka bakar. Hal-hal aneh serupa juga terjadi di Zarain dan segudang negara lain. Khususnya di Zarain, sesuatu yang besar tampaknya sedang terjadi karena serangkaian fenomena aneh tidak mungkin kebetulan. Petinggi Dragonites memiliki rasa bahaya yang kuat, jadi mereka dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Labelkan masalah ini sebagai diklasifikasikan segera. Sepertinya Erudia akan segera berada dalam kekacauan. Bahkan, kekacauan di seluruh dunia tampaknya sudah dekat. Mungkin hal-hal yang akan datang berada di luar kendali kita. Ketika petinggi Dragonites mengatakan itu, para anggota semua terkejut dan ternganga tidak percaya. Ada sesuatu di Erudia yang berada di luar kendali Dragonites. The Dragonites adalah institusi paling kuat yang diakui oleh publik, jadi siapa yang bisa mengurangi hal-hal bahkan ketika mereka gagal melakukannya. Ini benar-benar mengerikan. Sebuah getaran menjalari punggung semua orang. Untuk alasan itu, kami meluncurkan rencana darurat tingkat pertama untuk kontingensi. Silakan ikuti kami ke ruang arsip. Dipimpin oleh petinggi, semua orang pergi ke ruang arsip. Namun, ruang arsip bukanlah poin utama di sini. Bagian penting adalah area di dalam ruang arsip. Setelah membuka 3 pintu keamanan, mereka akhirnya tiba di area paling rahasia di ruang arsip. Di sana ada file rahasia di semua Erudia, termasuk catatan Levi sebelumnya. Siapapun yang ingin melihat dokumen memerlukan otorisasi untuk melakukannya. Tolong tenang, semuanya. Segala sesuatu yang Anda lihat dan dengar selanjutnya dapat menumbangkan persepsi Anda tentang dunia, petinggi Dragonites menegaskan. Mendengar itu, mereka semakin terguncang. Tuhan yang baik, jenis file apa yang akan menumbangkan persepsi kita? Sementara mereka semua menunggu pin dan jarum, seseorang mengeluarkan file rahasia. Bab 1573. File itu berisi rahasia masa lalu yang belum pernah diketahui siapapun. Apa definisi tertinggimu tentang seorang pejuang? Seseorang bertanya pada saat yang tepat. Kelas pamungkas, tentu saja. Di abad yang lalu, seorang prajurit kelas Ultimate telah menjadi peringkat tertinggi. Memang, itu fakta yang diakui oleh semua bangsa. Semua orang menyela setuju. Kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kelas Ultimate bukanlah akhir tetapi awal. Ada peringkat lain di atas itu. Petik 2. Apa? Sok meliputi semua orang yang hadir. Sepanjang hidup mereka,
mereka hanya pernah mendengar tentang prajurit kelas Ultimate berada di puncak tiang totem. Itu juga berlaku untuk standar yang ditetapkan oleh berbagai negara. Bagaimanapun, bahkan seseorang yang sekuat Iblis Utara hanyalah seorang prajurit kelas Ultimate. Katakan saja, masih ada kelas Supreme di atas kelas Ultimate. Prajurit kelas Ultimate cukup kuat, bukan? Bahkan seluruh negara mungkin tidak bisa mengalahkan prajurit kelas Ultimate yang tangguh seperti Iblis Utara, tapi dia sebenarnya bisa dibunuh dengan senjata nuklir. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa bertahan hidup diledakkan dengan senjata nuklir. Namun, seorang prajurit kelas tertinggi bahkan lebih menakutkan, karena senjata nuklir skala kecil pun tidak dapat membunuhnya. Dan seperti itulah kelas agung. Mendesis. Pada saat itu, semua orang menarik napas. Apa? Bahkan senjata nuklir tidak bisa membunuh prajurit kelas tertinggi. Itu sangat kuat. Ini pasti di luar ranah manusia biasa. Bahkan, rasanya seolah-olah kita sedang mendengarkan mitos kuno. Jika demikian, mengapa kita tidak pernah mendengar tentang seorang prajurit kelas tertinggi selama ini? Kebingungan tertulis di wajah semua orang. Itu karena tidak ada yang pernah mencapai kelas tertinggi di abad yang lalu, dan hal yang sama berlaku untuk semua negara lain. Sementara itu, semua prajurit kelas tertinggi di masa lalu telah bersembunyi. Oleh karena itu, kelas tertinggi menjadi mitos dan rahasia yang sangat rahasia. Anggota petinggi itu menjelaskan. Mengapa prajurit kelas tertinggi memilih untuk bersembunyi? Tidak ada yang maju dalam satu abad. Seseorang bertanya. Bahkan aku tidak tahu jawabannya. Dari informasi dalam file rahasia, semua prajurit kelas tertinggi, serta yang di atas peringkat itu, di Erudia dan seluruh dunia terdiam dalam semalam. Tidak ada yang tahu alasannya. Wah, itu menakutkan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga semua prajurit kelas tertinggi di seluruh dunia menghilang? Apa sebenarnya yang menjadi perhatian mereka? Atau alasan apa yang mungkin ada? Dan begitulah pertanyaannya. Semua orang bingung dengan fenomena itu. Tidak ada ide. Tidak ada catatan dalam file Dragonite. Para anggota petinggi menggelengkan kepala. Kemudian, mereka melanjutkan dengan mengatakan, alasan kalian semua diizinkan untuk melihat file rahasia ini hari ini adalah sederhana, prajurit kelas tertinggi mungkin akan segera muncul. Berdasarkan jumlah kejadian baru-baru ini, tidak dapat dihindari bahwa prajurit kelas tertinggi kembali, memicu kesulitan dan bahaya yang tidak diketahui. Jangan hanya berasumsi bahwa Erudia tinggi dan perkasa, berdiri di atas semua negara lain. Begitu mereka melepaskan monster yang sebenarnya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Saat itu, semua orang mulai resah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah tangan kita benar-benar terikat jika prajurit kelas tertinggi kembali dan bahaya yang tidak diketahui itu benar-benar memanifestasikan dirinya? Apa yang akan terjadi dengan Erudia? Dengan keadaan di luar kendali, bahkan para Dragonite pun tidak berdaya. Saat itu, petinggi saling bertukar pandang dan tersenyum. Ketika bahaya turun, seseorang akan selalu melangkah keluar dan mempertahankan benteng. Tapi tidak ada yang melangkah keluar untuk menahan benteng ketika Iblis Utara merajalela. Masih Levi Garrison yang menyelesaikan masalah ini, semua orang membalas dengan rasa ingin tahu. Itu karena Iblis Utara bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka muncul. Atau mungkin tingkat bahaya yang ditimbulkannya belum mencapai standar minimum untuk membenarkan tindakannya. Bab 1574. Wah, itu menakutkan. Bahkan, itu benar-benar menakutkan. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan dunia ini? Dan rahasia itu hanya diketahui oleh segelintir orang terpilih. Masalahnya, bahkan pengetahuan Dragonite tentang berbagai hal hanyalah puncak gunung es. Meski begitu, kita harus melakukan persiapan secara aktif. Misalnya, implementasi proyek naga tersembunyi, dengan harapan dapat memelihara beberapa prajurit yang sebanding dengan Iblis Utara. Lagi pula, krisis bisa menimpa kita kapan saja. Para petinggi Dragonites benar-benar takut akan kedatangan hari itu. Bagaimanapun, mereka perlu mengambil semua langkah yang mungkin untuk menguatkan pinggang mereka. Sementara itu, di sebuah rumah kayu di kota timur laut yang bersalju, naga obsidian dan yang lainnya juga sepi. Mereka telah mengirim banyak orang untuk diselidiki, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Sepertinya tidak ada yang melindungi Levi. Aku tidak sabar lagi. Saya tidak tahan dengan kenyataan bahwa orang yang membunuh anak saya masih hidup.
Tepat. Kami ingin membalaskan dendam saudara kami. Mata dua saudara Obsidian Dragon dan Kuro Dragon menyala merah karena pembunuhan. Tolong tenang. Jika prajurit kelas tertinggi kembali, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan total. Tentu saja, kita masih akan membunuhnya, tapi kita harus mencari cara lain. Semua orang mencegah mereka dari bertindak sembrono. Kalau begitu, cepat dan cari tahu. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara lain, aku akan pergi dan membunuh Levi Garrison sendiri. Levi, di sisi lain, secara alami tahu bahwa dia telah menjadi sasaran. Namun, dia tidak sedikit pun terganggu. Bagaimanapun, dia hanya akan membunuh siapapun yang dikirim untuk membunuhnya. Hidupnya tetap tidak berbeda dari biasanya, selain menjalani rutinitasnya, dia melatih Forlevia dan yang lainnya. Segera, dia menemukan bahwa Zoe dan Mia sangat berbakat. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bahkan lebih berbakat daripada para murid naga tersembunyi. Kemajuan mereka sangat cepat, kedua setelah Forlevia. Namun demikian, Zoe dan Mia tidak memiliki firasat akan hal itu. Mereka hanya memperlakukannya sebagai cara untuk tetap bugar tanpa mengetahui bahwa Levi membentuk mereka menjadi prajurit yang tiada taranya. Hari-hari berlalu dalam kekaburan latihan tanpa akhir di mana-mana. Di pangkalan pelatihan di naga tersembunyi, Sire dan yang lainnya bersemangat tinggi setelah memberi Levi sepatu bot. Mereka melanjutkan untuk menginvestasikan lebih banyak upaya dalam pelatihan hanya untuk membuktikan bahwa dia salah. Tetapi setelah 3 hari, mereka tiba-tiba menyadari adanya masalah. Sepertinya tidak ada yang benar-benar meningkat banyak meskipun telah menyelesaikan pelatihan oleh Philippe dan 2 instruktur lainnya. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, tidak ada tanda-tanda perbaikan lagi. Secara keseluruhan, itu bahkan tidak bisa menahan lilin untuk kemajuan pesat mereka yang ajaib selama tahap pertama. Pada awalnya, mereka semua tidak memperdulikannya. Tetapi ketika 5 hari berlalu tanpa ada perbaikan, mereka mulai panik. 7 hari kemudian, masih belum ada kemajuan yang dicapai. Bahkan setelah 10 hari, situasinya tetap ada. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Meskipun mereka meningkat, peningkatannya sangat kecil sehingga pada dasarnya dapat diabaikan. Seolah-olah potensi mereka telah mencapai puncaknya dan tidak bisa lagi melakukan terobosan. Pada saat itu, semua murid mulai gelisah. Demikian juga, para instruktur dan Darian mulai khawatir. Mereka pada dasarnya stagnan. Tapi itu tidak mungkin. Rencana pelatihan telah dijalankan sesuai jadwal, dan tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah dengan para murid juga. Jadi, apa sebenarnya masalahnya? Kemajuan pesat mereka selama tahap pertama sangat membingungkan, tetapi mengapa mereka tiba-tiba berhenti di tahap kedua setelah Levi dikeluarkan? Apa masalahnya, Tuan Jourdain? Jika situasi ini terus berlanjut, kita akan ditertawakan oleh Levi. Sire dan yang lainnya seperti kucing di atas batu bata panas saat kecemasan membanjiri mereka. Ini mungkin masalah dengan rencana pelatihan kami. Kalian semua sudah mencapai potensi maksimal kalian, jadi kita harus mengubah rencana yang berbeda, Philippe bersikeras. Saya setuju. 2 instruktur lainnya juga setuju. Jadi, mereka datang dengan rencana pelatihan lain dan mulai mengimplementasikan rencana baru. Kami pasti akan membuat kemajuan. Semua orang dengan tegas menolak untuk mengakui kekalahan, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa kurangnya kemajuan tidak ada hubungannya dengan rencana pelatihan. Sebaliknya, itu hanya karena pemecatan Levi. Sebaliknya, kelompok murid pertama di naga tersembunyi yang gagal terus meningkat dengan cepat. Sekarang Floyd dan yang lainnya benar-benar memahami arti dari kumpulan teknik kuno, mereka tumbuh semakin kuat. Sungguh, efeknya bahkan lebih baik dari yang diperkirakan Levi. Terlebih lagi, bahkan ada harapan bahwa mereka akan mewujudkan harapan para Dragonite, untuk mengolah 3 Raja Mahkota. Kali ini, itu benar-benar tampak seperti harapan dalam jangkauan. Berlatihlah sebentar lagi, dan kalian bisa bertanding dengan kelompok kedua dari murid naga tersembunyi. Setelah mendengar itu, Floyd dan yang lainnya merasa senang karena mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa mereka sangat kuat. Karena itu, Anda harus berlatih 2 kali lipat. Levi meraung pada mereka. Itu semua dalam rencananya untuk merangsang mereka secara mental.
Floyd dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat saat percikan api muncul di mata mereka. Kami ingin menang dan membuktikan kepada Erudia bahwa kami tidak cacat. Faktanya, kami yang terkuat. Semua orang berteriak. Mereka telah menahan kebencian mereka untuk waktu yang lama, hanya menunggu saat untuk akhirnya melepaskannya. Mereka ingin memberitahu orang-orang yang telah meninggalkan mereka bahwa mereka telah kembali, dan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, Floyd dan yang lainnya benar-benar memberikan segalanya dalam pelatihan. Secara alami, Sire dan murid-murid lainnya juga melakukan pelatihan. Setelah berubah ke rencana pelatihan baru, mereka kembali digalvanis. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. 3 hari kemudian, masih belum ada efeknya. Bahkan ketika 7 hari telah berlalu, sepertinya tidak ada yang terjadi. Dan itu terus berlanjut. Karena itu, mereka kembali beralih ke rencana pelatihan lain. Waktu berlalu, tetapi tidak ada efek sama sekali. Dengan fakta yang terbentang dengan jelas di hadapan mereka, Filipe dan yang lainnya terkesima. Apa yang terjadi? Kami tidak mungkin mandek ketika kami menikmati kemajuan yang luar biasa selama tahap pertama, bukan? Siapa yang bisa memberitahu kami apa yang salah? Sire dan yang lainnya murung dan putus asa seolah-olah mereka telah memakan seekor lalat. Sementara itu, Filipe dan 2 instruktur lainnya benar-benar tercengang. Apa-apaan? Mengapa tidak ada perbaikan sedikit pun? Mereka menjalankan sisir bergigi halus dari awal hingga akhir, hanya untuk menemukan tidak ada masalah sama sekali. Lebih buruk lagi, mereka telah menghabiskan waktu lama bereksperimen dengan beberapa rencana pelatihan yang berbeda, namun tidak membuat perbedaan. Mungkinkah rencana pelatihan itu sejak awal tidak efektif karena potensi kita telah dimaksimalkan? Seseorang bertanya. Bagaimanapun, rencana pelatihan Filipe adalah untuk mengoptimalkan potensi tubuh manusia. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan peningkatan 3 kali lipat selama tahap pertama? Bukankah itu bukti kemanjurannya? Filipe membalas. Semua orang terperangah dan tidak punya jawaban untuk itu. Itu adalah kebenaran, jadi mereka tidak bisa menyangkalnya. Lalu, apa masalahnya? Mungkinkah potensi kita telah mencapai batasnya pada tahap pertama? Tanya Sire. Itu tidak mungkin karena kalian semua masih memiliki banyak potensi untuk dibuka. Mari kita ambil Anda sebagai contoh, Sire. Saya memperkirakan bahwa Anda dapat menjadi setara dengan Iblis Utara di masa depan, jadi Anda tidak boleh mandek di sini, jawab Colin. Lalu, apa masalahnya? Aku butuh penjelasan. Jika tidak, Levi akan menertawakan kita ketika dia datang dan melihat ini. Aku tidak bisa menerima penghinaan seperti itu. Dengar-dengar, aku juga tidak ingin dipermalukan. Sentimen serupa menembus udara saat semua orang mulai berdentang keras. Tenang, semuanya. Apakah saya tidak memikirkan solusi sekarang? Mari kita satukan pikiran kita dan cari tahu di mana masalahnya. Filipe berteriak. Itu benar, Darian mendukung. Pelatihan adalah eksperimen itu sendiri, jadi wajar saja jika mengalami kegagalan. Semuanya harus dilakukan secara perlahan. Tetapi, semua orang gelisah karena mereka kurang lebih telah melemparkan tantangan pada Levi. Katakan, mungkinkah itu terkait dengan Levi? Kemajuan kita terhenti sejak dia pergi. Bab 1576. Seseorang hanya membuat pernyataan itu dengan santai, tetapi itu menimbulkan badai di antara kerumunan. Kejutan membanjiri semua orang di sana. Tuhan yang baik, itu sepertinya benar. Memang, stagnasi menyimpang ini baru dimulai setelah Levi pergi. Sejak kami berhenti menghadiri rencana pelatihannya, kemajuan kami terhenti. Untuk waktu yang lama, kami tampaknya tidak meningkat sedikit pun. Pada arah pikiran mereka, keterkejutan terukir di masing-masing wajah mereka. Mungkinkah itu kebetulan atau memang karena Levi? Filipe, Sire, dan yang lainnya juga menyadarinya. Seketika, mereka berkeringat dingin. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu benar-benar menakutkan. Colin bergidik. Sebenarnya, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang percaya pada Levi. Saya pikir itu sangat mungkin. Sejak Tuan Garrison pergi, murid-murid kita tidak lagi berkembang. Selain itu, kami tidak dapat menemukan kemungkinan lain sekarang. Kami tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari alasannya, jadi sangat masuk akal jika kemajuan mereka semua berkat dia dan tidak ada hubungannya dengan kami. Sejujurnya, Colin merasa bahwa itu sangat mungkin terjadi.
Saat kata-kata mengejutkan itu jatuh, keterkejutan menyapu seluruh ruangan seperti gelombang pasang. Setiap orang di sana tercengang. Saya setuju. Apakah kalian semua masih ingat ucapan perpisahan Tuan Garrison? Salah satu murid diperbantukan. Mendengar itu, semua orang ingat bahwa ucapan perpisahan Levi sepertinya merujuk pada hal itu. Mungkinkah itu benar-benar terjadi? Napas semua orang mulai mempercepat hingga mereka hampir mengalami hiperventilasi. Itu tidak mungkin. Filipe tiba-tiba meraung. Kalian semua tahu bahwa rencana latihan Levi hanyalah permainan anak-anak. Bagaimana sesuatu yang begitu mendasar bisa efektif? Bahkan rencana pelatihan kami yang mengesankan gagal mendorong kemajuan, jadi bagaimana permainan anak-anak bisa mencapai itu? Bukankah itu konyol? Setelah Filipe mengatakan itu, semua orang secara bertahap terombang-ambing dengan cara berpikirnya. Itu benar, hal-hal yang dia ajarkan terlalu mendasar sehingga tidak masuk akal bahwa seseorang akan meningkat dari latihan itu. Tepat, kemajuan kami jelas tidak ada hubungannya dengan Levi Garrison. Begitu Sire meneriakkan proklamasi itu, semua orang tidak lagi memikirkannya. Lalu, menurutmu apa masalahnya? Colin menuntut. Aku juga tidak yakin, tapi aku pasti akan mencari tahu dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Filipe bersumpah. Saya sangat berharap Anda mau menginjaknya, Tuan Jourdain. Bagaimanapun juga, waktu adalah yang terpenting. Darian mendesak dengan panik. Hal-hal yang benar-benar kritis karena mereka telah menerima pemberitahuan mendesak dari petinggi bahwa budidaya prajurit harus dilakukan setelah tergesa-gesa. Kami hanya akan memberi Anda waktu 3 hari, Tuan Jourdain. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari, kami mungkin mengganti instruktur, dan hadiah Anda akan hangus. Darian melanjutkan. Oke, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dalam 3 hari. Ekspresi Filipe agak muram saat dia mengatakan itu. Ketika pertemuan itu ditunda, Filipe dan Luther berkumpul. Bisakah kamu benar-benar mengetahui masalahnya dalam 3 hari? Luther bertanya dengan khawatir. Tentu saja tidak. Potensi mereka mungkin telah mencapai batasnya. Kemajuan mereka selama tahap pertama terlalu cepat sehingga semua orang mengira mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Itu terutama terjadi pada Erudia, karena mereka terus meminta agar kami mengolah prajurit dengan kecepatan tercepat. Petik 2. Filipe kemudian menghela nafas setelah mengatakan itu. Tapi kita akan kehilangan segalanya jika kita tidak memuaskan mereka. Filipe merenung sejenak sebelum kilatan jahat memasuki matanya. Aku punya solusi. Apa itu? Ada obat khusus di Zarain yang digunakan pada saat-saat kritis untuk meningkatkan potensi tubuh manusia, menjadikannya lebih kuat. Tapi biayanya adalah menguras kekuatan hidup seseorang. Dengan kata lain, kekuatan adalah trade-off dengan kehidupan. Bab 1577. Selanjutnya, Filipe mengeluarkan obat itu. Jika seseorang menggunakan seluruh botol di sini, kekuatannya akan langsung melonjak 10 kali lipat. Namun, harganya akan menjadi kelelahan total dari kekuatan hidup seseorang, yang mengakibatkan kematian langsung. Petik 2. Mendesis. Mendengar itu, Luther menarik napas. Jadi, kamu berencana untuk menggunakan obat ini sehingga para murid akan meningkat dalam waktu singkat dan menunjukkan hasilnya kepada Erudia. Tanya Luther. Iya itu betul. Kita dapat mencapai efek yang diinginkan hanya dengan sedikit saja. Jadi, Erudia akan puas. Filipe mengangguk mengiyakan. Memang, itu akan efektif, dan Erudia juga akan puas. Tetapi para murid akan hancur. Bahkan jika Anda hanya menggunakan sedikit, itu akan tetap menghabiskan hidup mereka. Seluruh hidup mereka akan hancur. Seru Luther. Saat mengkonsumsi obat, mereka akan meningkat secara signifikan dan menjadi lebih kuat. Tetapi begitu obat itu berlalu, umur mereka akan habis, dan kekuatan hidup mereka lintah. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat bertahan hidup, apalagi menjadi prajurit yang tiada taranya. Metode kejam ini tidak adil bagi mereka. Luther merasa sangat kasihan pada para pejuang muda dengan begitu banyak bakat itu. Sebenarnya, itu benar-benar mengganggu hati nuraninya jika mereka hancur karena obat. Yah, apakah kita punya cara lain sekarang? Mereka hanya memberi kami 3 hari, dan kami akan kehilangan segalanya jika kami tidak dapat memberikan hasil apapun. Filipe memelototinya dengan kejam. Dalam waktu singkat, Luther terdiam. Ketika itu melibatkan kepentingannya sendiri, dia juga tidak punya pilihan lain.
Kalau begitu, bagaimana jika itu terungkap? Kalau bicara soal terang, kami akan mendapatkan hasil yang kami inginkan. Selain itu, mengapa itu harus menjadi masalah kita? Itu hanya masalah para murid itu sendiri. Pada akhirnya, Luther diyakinkan oleh Filipe. Keesokan harinya, Filipe mengumpulkan semua orang dan mengumumkan bahwa dia telah menemukan sumber masalahnya. Kemudian, dia melanjutkan dengan menegaskan bahwa rencana pelatihan berikutnya pasti akan berhasil. Jadi, semua murid dibawa masuk dan melemparkan diri mereka ke dalam pelatihan. Benar saja, kali ini efektif. Secara bertahap, mereka semua membaik. 7 hari kemudian, mereka telah mencapai tingkat kemajuan tahap pertama. To top it off, mereka terus meningkatkan pada kecepatan yang terus berkembang. Para murid sangat bersemangat, dan para Dragonite juga sangat senang. Semua orang memuji Filipe karena kecerdikannya. Benar sekali, kemajuan kita tidak ada hubungannya dengan Levi Garrison. Tuan Jourdain adalah orang yang paling saya kagumi. Wajah Sire dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Colin, bagaimanapun, mengerutkan kening. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun rencana pelatihan telah diubah, sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Berbicara secara logis, itu tidak mungkin mengubah situasi saat ini. Tapi tetap saja, hasilnya tak terduga mengejutkan. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu alasannya. Di pangkalan pelatihan naga tersembunyi, suasana gembira menggantung di seluruh tempat. Filipe dianggap sebagai Tuhan sendiri, terutama oleh murid yang memujinya tanpa henti. Lagi pula, tidak ada satu orang pun yang tidak akan senang melihat dirinya semakin kuat dari hari ke hari. Tanpa sepengetahuan mereka, di bawah fasad yang megah terbentang realitas mengerikan yang terkorosi dan penuh lubang. Itulah tepatnya keadaan tubuh Sire dan yang lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan mereka maju dengan pesat, tubuh mereka terkikis. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki firasat tentang itu. Filipe menggunakan hidup mereka untuk barter demi keuntungannya, namun Sire dan yang lainnya sangat berterima kasih padanya. Mereka tidak melihat ada yang salah. Karena itu, kita bisa meningkatkan dosisnya sekarang. Bibir Filipe melengkung menjadi lengkungan yang dingin dan kejam. 7 kali. Kami telah berkembang 7 kali lipat. Ambillah, Levi Garrison. Kami akan membuatnya memakan kata-katanya. Petik 2. Dengan peningkatan dosis obat, peningkatan semua orang meroket. Bab 1578. Setiap orang mencapai hasil yang mereka inginkan, dan Levi adalah orang pertama yang datang ke pikiran untuk Sire. Dia tidak sabar untuk melihat Levi melihat betapa kuatnya dia saat itu. Faktanya, dia adalah murid dengan kerinduan terkuat untuk setara dengan Iblis Utara. Dia didukung dengan percaya diri, memandang rendah semua orang selain Filipe. Saya akan mengadakan kompetisi internasional 3 hari kemudian khusus untuk generasi muda seperti kalian semua. Prajurit berbakat dari 10 negara akan berpartisipasi saat itu, dan mereka tidak lemah. Karena itu, kita harus bekerja keras. Filipe mengumumkan. Pada kenyataannya, itu terutama untuk tujuan menguji hasil pelatihan khusus. Dia ingin meyakinkan Erudia untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Secara kebetulan, negara lain juga melakukan pelatihan khusus yang mirip dengan naga tersembunyi, semuanya melakukan persiapan secara aktif. Dengan demikian, Filipe memanfaatkan koneksi dan statusnya untuk menjadi tuan rumah kompetisi internasional. Pak Jourdain, kita harus mengundang Levi Garrison dan menunjukkan padanya kemampuan kita. Sire berteriak. Pada akhirnya, Darian secara pribadi pergi mencari Levi dan memberitahunya tentang kompetisi internasional. Waktu yang tepat. Kebetulan saya ingin murid saya berlatih sebentar. Petik 2. Levi baru saja berencana mencari beberapa lawan untuk Floyd dan yang lain untuk memoles keterampilan mereka, tetapi sebuah kesempatan datang mengetuk pintu. Murid apa? Pria itu memandangnya dengan skeptis. Apakah kamu masih ingat kelompok pertama dari murid naga tersembunyi yang gagal? Iya, Anda membawa mereka semua pergi, bukan? Ada apa dengan mereka? Sambil terkekeh, Levi berkomentar, mereka sekarang telah pulih, dan mereka meningkat pesat. Saya juga ingin mereka mengikuti kompetisi ini. Itu tidak mungkin. Berhenti berbohong kepada kami. Semua orang tahu bahwa mereka lumpuh sepertimu, tidak bisa berlatih seni bela diri lagi. Namun,
Anda ingin mereka mengikuti kompetisi? Tidak mungkin. Itu mimpi buruk, jadi berhentilah mengatakan omong kosong. Semua orang menolak untuk menerima idenya, jadi Levi hanya bisa menyerah. Segera, hari kompetisi internasional tiba. Levi pergi ke arena sebagai penonton. Kompetisi berlangsung dengan sengit, dan 100 murid naga tersembunyi dengan cepat mengalahkan para pejuang dari 9 negara lainnya. Alhasil, mereka tampil sebagai juara kompetisi internasional dengan kemenangan mutlak. Kekuatan mereka begitu hebat sehingga 9 negara lainnya benar-benar tercengang. Seolah-olah mereka berada di level yang berbeda sama sekali. Sementara itu, Dragonite dan Erudia sangat puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Sair dan yang lainnya. Semua orang memuji Filipe dan 2 instruktur lainnya. Tentu saja, Dragonite berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka karena telah membuat keputusan yang tepat. Pertama dan terpenting, mereka senang bahwa mereka tidak menunjuk Levi sebagai instruktur kepala tetapi Filipe sebagai gantinya. Selain itu, mereka berterima kasih karena telah mengeluarkannya tepat waktu sebelum dia terlalu memengaruhi pelatihan. Filipe memandang Levi dengan puas, tatapannya bersinar penuh kemenangan. Kau melihatnya, bukan, Levi Garrison? Tanpa campur tangan Anda, kami berkembang lebih cepat. Kami sekarang tak tertandingi di antara rekan-rekan kami. Juga, saya telah meningkat 10 kali lipat selama ini. Anda tidak mengharapkan itu, bukan? Jadi, apa lagi yang harus Anda katakan? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami akan mandek tanpa Anda? Tapi apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu tidak malu? Semua perilaku pelecehan dilemparkan padanya sementara Sair dan yang lainnya menembakkan belati ke arahnya. Mereka awalnya mengira Levi akan terkejut dan malu, tapi tidak ada respon darinya. Memang, kemajuanmu luar biasa, ejek Levi. Namun, Sair dan yang lainnya menatapnya dengan serius. Namun, kamu hanya menghabiskan umur dan kekuatan hidupmu. Kalian semua akan segera selesai. Levi secara alami bisa melihat melalui eksterior berlapis emas mereka ke interior compang camping. Hah? Setelah mendengar itu, ekspresi Filipe berubah drastis. Apa-apaan? Dia telah melihat penggunaan obat. Brengsek, ini buruk. Bab 1579. Filipe memusatkan seluruh perhatiannya pada Levi meskipun berada jauh. Ekspresi haus darah melintas di matanya. Tidak ada yang menyadarinya selama ini, tapi Levi menyadarinya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Levi sebelumnya, Sair dan yang lainnya memelototinya dengan marah. Bagaimana apanya? Aku menyuruhmu untuk segera menghentikan latihan, atau kamu akan menderita, saran Levi dengan tulus. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan benar-benar cacat. Obat itu menghabiskan vitalitas mereka dengan kata lain, umur mereka, dalam hitungan detik. Bahkan teknik reversero pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Hah? Bisakah Anda menjelaskan diri Anda lebih jelas, Levi? Apa yang coba kau katakan? Semua orang bingung. Dengan kata lain, Anda menggunakan obat yang membantu meningkatkan kekuatan Anda. Tapi ini hanya sementara, dan sebagai balasannya kamu menyerahkan umurmu. Kerumunan terperangah begitu Levi berbicara. Namun, mereka diam-diam menganggap dia masuk akal, karena banyak yang merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang semuanya. Colin, yang berdiri tidak terlalu jauh, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia telah curiga dengan situasi selama ini. Sekarang setelah Levi menyebutkannya, kesadaran mulai muncul di benaknya. Apakah itu benar-benar apa itu? Pria itu berkeringat dingin saat dia menatap Filipe tanpa sadar. Apaan sih, Levi? Anda mengatakan bahwa obat itu melucuti hidup kita. Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Benar, kita tahu tubuh kita sendiri terbaik. Sair dan beberapa orang lainnya mulai membantah Levi. Levi hanya tersenyum. Ini, izinkan saya mengajari Anda cara untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan tubuh Anda. Tentu, seperti aku akan mempercayaimu. Oke, ulangi setelah saya. Saat Levi hendak mulai mengajar burung gagak, Filipe dan Luther menyerang dengan marah. Beraninya kau, Levi? Apakah Anda meragukan murid-murid saya? Apa yang salah dengan mereka? Filipe meraung. Luther mengikutinya. Apakah kamu mencoba menabur perselisihan di antara kami? Kedua pria itu sekarang yakin bahwa Levi mengetahui sesuatu, dan mereka menolak untuk membiarkannya melanjutkan. Aku yakin kalian berdua tahu apa yang kalian lakukan, jawab Levi.
Kamu benar-benar rela melakukan apa saja hanya untuk kepentinganmu sendiri, ya? Apakah Anda serius berencana untuk menghancurkan kehidupan 100 murid ini? Apakah Anda pikir tidak ada orang lain yang tahu apa yang Anda lakukan? Semakin banyak Levi berbicara, Filipe dan Luther semakin panik. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka bagaimana kami melatih mereka? Dragonites menyadari setiap prosedur. Selain itu, ini semua adalah murid saya, kenapa aku ingin menyakiti mereka? Kamu hanya pahit karena kamu dipecat sebagai instruktur. Anda tidak bisa membiarkan semuanya pergi. Petik 2. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Levi, Filipe menoleh ke arah kerumunan. Apakah kamu akan percaya padanya atau aku? Tentu saja kami mempercayai Anda, Tuan Jourdain. Di mana kita hari ini jika bukan karena Anda? Levi jelas ada di sini hanya untuk membuat jarak di antara kita. Kami tidak jatuh untuk itu. Petik 2. Sire dan murid-murid lainnya segera membela instruktur mereka. Tidak ada yang memilih untuk percaya Levi. Bagaimanapun, Filipe telah memberi mereka rasa kekuatan sejati. Mereka semua berkembang begitu cepat, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai Filipe. Anda telah menunjukkan kepada kami hasil yang sebenarnya, Tuan Jourdain. Kami mempercayaimu. Kamu tidak pernah menyakiti siapapun. Yang kita lihat hanyalah peningkatan. Darian, orang yang bertanggung jawab atas Dragonites, menoleh ke Levi. Kau salah kali ini. Anda seharusnya tidak memfitnah Tuan Jourdain seperti itu. Cepat dan minta maaf padanya. Lebih penting lagi, Levi tidak memiliki bukti sama sekali, sedangkan Filipe telah memberikan hasil yang nyata. Oleh karena itu, Erudia dan Dragonites memiliki kepercayaan mutlak pada Filipe. Itulah mengapa tindakan Levi memanggil Filipe hanya dilihat sebagai upaya untuk menabur perselisihan. Levi menatap kerumunan dengan tegas. Bagus. Bagaimanapun, saya telah meninggalkan Anda peringatan. Jika Anda ingin terus berlatih, sesuaikan diri Anda. Kau tidak lebih dari seorang yang tidak tahu berterima kasih, Levi. Sire marah. Mengabaikan mereka, Levi berbalik dan pergi. Filipe dan Luther bertukar pandang, mata mereka penuh dengan niat membunuh. Sepertinya Levi menemukan sesuatu. Dalam hal ini, pilihan terbaik kita adalah menyingkirkannya. Hanya orang mati yang akan tetap diam. Sementara itu, Colin mempertahankan pandangannya pada kedua pria itu. Meskipun menjadi salah satu dari 3 instruktur, dia tidak pernah memiliki banyak rasa partisipasi karena Filipe dan Luther akan selalu mengabaikan dia dalam rencana mereka. Pasti ada sesuatu. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Levi terus memprovokasi Floyd dan yang lainnya. Kelompok kedua dari murid naga tersembunyi saat ini lebih kuat dari kalian semua. Jalanmu masih panjang. Sebenarnya, kelompok Sire adalah apa-apa dibandingkan dengan Floyd. Kedua kelompok berada pada level yang sama sekali berbeda. Faktanya, kelompok Sire bukan tandingan Floyd bahkan setelah mengonsumsi obat khusus. Namun, Levi dengan sengaja memberitahu murid-muridnya sebaliknya, hanya untuk mendorong mereka lebih keras. Teruslah bekerja keras dan kejutkan seluruh dunia. Saat anak-anak itu mengepalkan tinjunya dengan erat, Levi menatap mereka dengan penuh harap. Filipe dan Luther terus melatih murid-murid mereka segera setelah mereka kembali ke basis pelatihan mereka. Colin mulai mengamati kedua instruktur, yang terakhir sama sekali tidak menyadarinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang setelah Levi menemukan sesuatu? Luther tampak cemas. Mengapa kita tidak menghentikan ini? Saya tidak tega melihat anak-anak ini terbuang sia-sia. Selain itu, Anda Erudian, bisakah kamu benar-benar menyaksikan orang-orangmu sendiri mati seperti itu? Sayangnya, Filipe hanya menyeringai. Saya masih seorang Zarain di hati, terus terang. Saya hanya kembali menjadi seorang Erudian karena mereka menawarkan saya beberapa keuntungan yang indah. Saya tidak peduli tentang kematian anak-anak Erudian ini. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan rencananya, tapi kita harus mengurangi dosis obatnya. Kami tidak ingin menyerahkan diri kami sendiri. Terbakar oleh amarah, pria itu melanjutkan, aku khawatir tentang Levi yang mengacaukan segalanya. Suruh seseorang untuk membunuhnya. Baiklah. Serahkan padaku. Levi tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Sedikit yang mereka tahu bahwa Colin telah mendengar setiap kata dari percakapan mereka. Ada yang benar-benar salah. Kemarahan melanda Colin. Mereka akan menghancurkan semua murid ini untuk keuntungan mereka sendiri.
Ini hanya salah. Dan mereka bahkan akan membunuh Levi. Aku harus menghentikan mereka. Meskipun menemukan kebenaran, Colin memilih untuk tetap rendah hati. Saya akan mengekspos mereka ketika saya memiliki cukup bukti. Tapi untuk saat ini, aku harus memberitahu Levi tentang ini. Colin menuju ke tempat Levi dan menyampaikan segala sesuatu tentang Philippe dan rencana Luther untuk membunuhnya. Namun, Levi tetap tenang dan tersenyum. Aku tahu, mereka pasti akan mengejarku. Bagaimana kamu masih tersenyum tentang ini? Colin bingung. Mereka bisa membawanya. Saya akan membunuh orang sebanyak yang saya perlukan. Bersambung.